Nama saya Putri Patricia Tuku, kelas 11 BTJKT. Saya akan menjelaskan tentang perlawanan rakyat Maluku. Salah satu perlawanan rakyat yang patut diingat oleh generasi muda adalah perlawanan rakyat Maluku alias perlawanan Patimura. Tokoh pahlawan atas perlawanan rakyat ini sejatinya dapat Greenwich lihat pada uang nominal Rp1.000 yang jelas menunjukkan bagaimana wajah dari sang kapitan Patimura. Latar belakang dari perlawanan rakyat Maluku. Sebenarnya perlawanan rakyat Indonesia kepada para penjajah, yakni bangsa Belanda ini disebabkan karena semata-mata adanya VOC. Kongsi Dagang Hindia Timur ini dianggap sebagai upaya bangsa Belanda untuk memonopoli kekayaan Indonesia dan membuat rakyat semakin sengsara. Nah, berikut ini adalah beberapa latar belakang penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku yang kala itu dipimpin oleh Kapitan Patimura. 1. Rakyat Maluku sejatinya memang telah menolak kehadiran Belanda di wilayah mereka sebab pengalaman mereka yang sebelumnya tertindas di bawah VOC. 2. Pemerintah Belanda menindas rakyat Maluku melalui pemberlakuan kembali adanya penyiaran wajib dan kerja wajib. 3. Benteng Duurstidi dikuasai kembali oleh tentara Belanda. 4. Rakyat Maluku diwajibkan kerja paksa untuk kepentingan Belanda, mulai dari mengurus perkebunan hingga membuat garam. 5. Adanya peraturan mengenai penyerahan wajib kepada rakyat Maluku berupa kopi, dendeng, dan ikan asin. 6. Kebanyakan guru dan pegawai pemerintah diberhentikan begitu saja dan sekolah hanya dibuka di kota-kota besar. 7. Jumlah pendeta dikurangi sehingga menyebabkan kegiatan ibadah menjadi terhalang. 8. Pihak Belanda memang melakukan monopoli perdagangan rempah-rempah di Maluku. 9. Penolakan oleh Residen Van den Broek terhadap tuntunan rakyat untuk membayar harga perahu yang dipisah sesuai dengan harga sebenarnya. 10. Pihak Belanda semakin memperkuat posisinya di Maluku dengan mendirikan benteng-benteng. Sementara itu, menurut M. Sapija, latar belakang penyebab terjadinya perlawanan rakyat Maluku ini dibagi menjadi 4 bagian, yakni 1. Penindasan dan pemerasan terhadap rakyat Maluku yang dilakukan oleh para petinggi Belanda, terutama pada masa Residen Van den Broek yang kala itu mendapat perlindungan dari upaya monopoli VOC. 2. Ketidakpuasan rakyat Maluku terhadap peraturan-peraturan yang digagas oleh Gubernur Van Middelkoop. Peraturan antara lain adalah mewajibkan penduduk Maluku untuk menyediakan perahu-perahu yang digunakan untuk keperluan pemerintahan Belanda. Padahal peraturan tersebut telah dihapuskan sebelumnya pada masa kekuasaan Inggris. 3. Pemerintah Belanda tengah kekurangan uang sehingga memeras pada para rakyat Maluku. 4. Sifat kritis dari rakyat Maluku yang membandingkan peraturan-peraturan pada pemerintahan yang dulu dengan pemerintahnya sekarang. Tujuan dari perlawanan rakyat Maluku terhadap bangsa asing. Tujuan utama dari perlawanan rakyat Maluku, baik itu yang dipimpin oleh Kapitan Patimura maupun Sultan Khairun, sama-sama memiliki tujuan berupa 1. Melepaskan rakyat Maluku dari tindakan kekejaman dan kewenangan bangsa Eropa. 2. Membebaskan rakyat Maluku dari monopoli perdagangan yang tentu saja sangat merugikan. 3. Memberantas penjajah seperti Portugis yang tidak mengenal nilai-nilai kemanusiaan. 4. Mengembangkan pemerintahan yang berdaulat dari dominasi penjajah. Kronologi perlawanan rakyat Maluku. Perlu diketahui Greenwich bahwa dalam artikel ini kita akan membahas mengenai kronologi dari 2 perlawanan yang sama-sama dilakukan oleh rakyat Maluku. Perlawanan yang pertama dipimpin oleh Sultan Khairun terhadap Portugis pada 1565. Kemudian perlawanan yang kedua dipimpin oleh Kapitan Patimura terhadap Belanda pada 1817. Nah, berikut ada uraiannya. Perlawanan Sultan Khairun terhadap Portugis. Pada tahun 1511, Portugis melakukan perjalanan menuju Indonesia bagian timur untuk mencari rempah-rempah dan berhasil merebut wilayah Malaka. Kemudian
mereka mulai mengalihkan perhatiannya ke wilayah Maluku sebab kala itu memang daerah Maluku dikenal sebagai penghasil rempah-rempah terbesar di Nusantara. Pada tahun 1512, bangsa Portugis datang ke Maluku bersamaan dengan bangsa Spanyol hingga muncullah persaingan. Bangsa Spanyol diterima dengan baik oleh Sultan Al-Mansur dan Kerajaan Tidore. Dalam perjanjian Saragossa, ini berisikan bahwa Spanyol harus pergi dari Nusantara, khususnya wilayah Maluku dengan mendapatkan imbalan uang sebesar 350.000 bukit emas. Atas adanya perjanjian tersebut, pergilah armada Spanyol dari Maluku dan menuju ke Filipina. Akhirnya di bawah kepemimpinan Sultan Hairun dari Kerajaan Ternate, rakyat Maluku bangsa untuk menentang Portugis. Namun gubernur Portugis Diogo Lopes de Mesquita justru menangkap dan menahan Sultan Hairun. Hal tersebut langsung menyebabkan pertempuran hebat yang dipimpin oleh Sultan Baabullah. Sultan Baabullah menuntut penyerahan Lopes de Mesquita untuk diadili, tetapi ditolak. Atas pemerintah dari Sultan Baabullah, pasukan Ternate mengepung benteng Sao Paulo tersebut dan memutuskan hubungannya dengan dunia luar. Bahkan suplai makanan juga dibatasi hanya supaya penghuni benteng tetap dapat bertahan hidup. Kemudian pada tahun 1575, seluruh kekuasaan Portugis yang ada di Maluku telah jatuh dan suku-suku kerajaan pribumi juga mendukung aksi perebutan kekuasaan tersebut. Hingga akhirnya hanya tersisa benteng Sao Paulo yang masih dalam pengepungan. Setelah itu, pemberontakan terjadi di mana-mana dan menjadikan bangsa Portugis sebagai sasaran. Akhirnya sebelum tahun 1576, wilayah Ternate sudah ditinggalkan oleh para bangsa Portugis. B. Perlawanan Patimura terhadap Belanda VOC. Pada tahun 1605, bangsa Belanda mulai memasuki wilayah Maluku dan berhasil merebut benteng Portugis yang ada di Ambon. Belanda melakukan kongsi dagang dan memonopoli perdagangan rempah-rempah, terutama dengan menggunakan sistem pelayaran hongi yang menimbulkan kesengsaraan bagi rakyat Maluku. Kemudian pada tahun 1635 muncullah perlawanan rakyat Maluku terhadap VOC yang dipimpin oleh Kapitan Kakiali yang mendapatkan julukan sebagai Kapten Hitu. Perlawanan tersebut segera meluas hingga ke berbagai daerah hingga membuat kedudukan VOC merasa terancam. Setelah Kapitan Kakiali gugur, Belanda menumpas kembali perlawanan rakyat Maluku untuk sementara waktu. Lalu muncul kembali perlawanan rakyat Maluku yang dulunya adalah orang-orang Kapitan Kakiali di bawah kepemimpinan Telu Kabesi. Sampai akhirnya pada abad ke-17 muncul kembali perlawanan rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Jamaluddin. Tetapi beliau langsung ditangkap dan diasingkan ke daerah Sri Lanka. Menjelang akhir abad ke-18, tempatnya pada tahun 1797 muncul perlawanan besar rakyat Maluku di bawah kepemimpinan Sultan Nuku dari Kerajaan Tidore. Setelah itu terjadi perlawanan yang dipimpin oleh Thomas Matulesi alias Kapitan Patimura di Saparua, sebuah kota kecil dekat Ambon. Pada tahun 1817, Kapitan Patimura melangsungkan perlawanan bersama pasukan dengan membakar perahu-perahu milik Belanda di pelabuhan Porto. Protes rakyat ini dipimpin oleh Kapitan Patimura yang kala itu diawali dengan menyerahkan daftar keluhan-keluhan kepada pihak Belanda. Daftar tersebut telah ditandatangani oleh 21 penguasa oleh orang kaya, Pati Raja dari Pulau Saparua dan Nusa Laut. Perlawanan ini kemudian menjalar ke wilayah Ambon, Pulau Seram, dan pulau lainnya. Untuk memadamkan perlawanan tersebut, pihak Belanda mendatangkan kembali pasukan dari Jawa. Bahkan Belanda juga memblokir akses masuk di Maluku hingga menyebabkan rakyat Maluku kekurangan makanan. Untuk menyelamatkan rakyat dari kelaparan,
Akhirnya Kapitan Patimura menyerahkan diri untuk dihukum mati. Pada bulan Oktober 1817, pasukan Belanda dikerahkan secara besar-besaran untuk menangkap Kapitan Patimura bersama rekan-rekannya. Akhirnya pada 16 November 1817, Kapitan Patimura dijatuhi hukuman mati di tiang gantungan, tepatnya di Benteng New Victoria.